Kuncinya nasabah ya, maksudnya Nasabah. kita memberikan pelayanan ke nasabah kan gitu. Betul. Ya? Oke, itulah dari sahabat BPR semua yang ada di Indonesia, kuncinya itu nasabah, gimana kita melayani nasabah puas kembali ke kita, terus menginformasikan dari mulut ke mulut kan gitu. Tapi di balik ini semua kan gitu, di balik ini semua Bu Teti, Pak Ricardo, Pak Khairul, Pak Hendri, Pak Bernard sama Bu Vivi, apakah ada tantangannya Pak? Ada tantangan dan bagaimana cara mengatasi tantangan itu? Dalam kita mengupayakan, BPR mengupayakan untuk meraih The Finance gitu. Pasti ada tantangannya kan gitu. Kalau nggak ada tantangannya lancar-lancar aja kan gitu. Apalagi ranking 1. Mungkin nggak ada, kalau nggak ada tantangannya kan berarti mulus kan gitu. Gimana dari Bu Teti dulu, tantangannya tuh apa? Terus bagaimana cara mengatasi tantangannya kan gitu. Sehingga kita bisa meraih kesuksesan ini kan gitu. Kesuksesan itu bukan dari mungkin bukan dari penghargaan ini aja kan ya. Mungkin sukses dari apa? Kesejahteraannya juga kan. Karena tahun kemarin bagus, ada bonus, ada peningkatan gaji dan sebagainya kan gitu. Belum naik gaji ya Pak? Kok sedih gitu loh? Banyak gitu. Banyak, oke. Banyak. Nah, makanya kok nggak menyaut kan? Pasti kan dengan peningkatan ini kan ada peningkatan kesejahteraan kita kan gitu. Siapa di sini kan nggak ada, di sini yang udah meraih penghargaan itu nggak ada peningkatan kesejahteraan? Nggak ada, Pak. Nggak ada, maksudnya nggak ada yang meningkat. Dari tantangannya apa dan cara mengatasinya gimana? Ya tantangan jelas ada pasti Pak, ya kan. Tantangan infrastruktur, SDM, kemampuan skillnya SDM kita yang kita harus akui, SDM BPR harus terus ditingkatkan ya kualitasnya. Itu sih Pak. Jadi iya tantangannya itu dan kita nggak bisa kemudian menafikan bahwa preferensi nasabah juga berubah. Nasabah pengen pelayanan yang cepat, pengen yang nyaman, fleksibel gitu ya. Jadi kita harus bisa menyesuaikan sehingga saya untuk menjawab tantangan itu ya kolaborasi harus penting. Kolaborasi ya. Pelatihan SDM harus terus dibuat dan terencana supaya mereka menjadi capable dan saya sih sebenarnya berkiblat nih kalau mengenai SDM ke Perdana. Perdana tuh concern banget untuk bisa ya kan Pak? Ya. Betul ya? Ya. Iyain aja, Pak. Ketua komisariat. Jadi Bapak iya aja tolong. Jadi concern untuk pengembangan SDM. Punya program-program yang harus minimal dipenuhi kualifikasinya oleh SDM Perdana. Dan terbukti memang semuanya kayaknya punya skill yang hampir rata. Dan itu jadi dasar saya juga untuk gimana caranya SDM BPR Depo Mitra Mandiri pun tidak kalah bersaing dengan kaleng-kaleng kan gitu. Iya, nggak kaleng-kaleng gitu. Jadi bisa diandalkan apa? Dan rata kemampuannya. Wah, luar biasa, harus rata kemampuannya kan gitu. Berarti kalau karyawan di BPR Depo Mitra Mandiri itu mahal berarti kalau dibacakan udah rata Mahal Pak. kemampuannya. Mahal tuh apa kan? Karyawannya udah pinter-pinter semua kan gitu. Iya, harapannya Belum, baru mau mencapai. harapannya begitu Pak. Harapannya begitu. Makanya mau minta contekan Perdana. Oke. Kalau dari BPR Perdana Pak Ricardo, gimana tantangan dalam meraih kesuksesan kinerja tahun 2023 sehingga mendapat penghargaan pada majalah The Finance ini apa Pak? Tantangan dan cara mengatasinya Pak? Oh iya, terima kasih ya Pak ya. Saya kira saya sependapat dengan Bu Teti tadi bahwa bagaimanapun juga preferensi nasabah tuh berubah terus. Ya, nasabah ingin dilayani lebih cepat, lebih akurat, lebih sederhana, mungkin lebih murah juga Pak. Murah juga, ya. Jadi nasabah kita mudah pindah kalau kita nggak bisa layani itu memenuhi keinginan mereka seperti tadi. Itu yang pertama. Yang kedua juga di tempat kami Pak mungkin sudah kira-kira 40% itu Gen Z Betul. karyawannya.
Nah, kita mungkin bisa belajar gitu ya dari berbagai bacaan kita. Kita tahu bahwa anak-anak Gen Z ini punya naluri untuk semuanya mau instan gitu ya Pak. Semuanya mau cepat. Mereka mau mendapatkan sesuatu lebih cepat. Sehingga kalau di tempat kita nggak dapat, mereka mau pindah. Tadi yang disampaikan oleh Bu Teti juga. Jadi saya kira bagaimana kita juga di jajaran manajemen berubah bisa memenuhi ekspektasi daripada Gen Z tadi Pak. Ini tantangan Pak. Tetap ada yang setelah kita bina, kita ada juga yang keluar. Tapi kan gini Pak Ricardo, Pak Ricardo tadi bilang 40% dari karyawan PT Perdana, BPR Perdana itu 40% Gen Z ya? Gen Z Pak, Dan 25 Pak di Ricardo bawah. Gen apa? Wah, saya baby. Baby boomer. Makanya, nah, itu kan gimana memadukannya kan gitu loh. Kita kan bukan Gen Iya. Orde Lama, Pak Ricardo Iya. Orde Lama Orde Baru Pak? Saya feodal pasti. Feodal. VOC ya maksudnya. Masih VOC. Masih zaman company ya. Jaraknya kan jauh. Iya. Nah, itu memadukannya itu gimana Pak? Terima kasih Pak, ini pertanyaan bagus banget. Jadi saya berusaha untuk tidak berinteraksi langsung dengan staf yang katakanlah pelaksana. Saya hanya berinteraksi dengan kepala bagiannya saja atau yang satu level di bawah direksi. Sehingga dengan demikian yang di bawah kami, di bawah direksi itu umumnya lebih muda lagi, sudah di milenial. Jadi lebih mudah bergaul dengan Gen Z. Jadi kalau saya bicara sama yang anak 21 tahun atau 22 tahun, ya mungkin beda cara menyampaikannya ya Pak. Nanti mereka nggak berkenan. Jadi itu antara dua tantangan Pak. Jadi yang pertama memang bagaimana kita bisa terus-menerus memenuhi preferensi nasabah, Bu Teti. Dan yang kedua adalah bagaimana mempertahankan talent kita di Gen Z. Oke, itulah Makasih, Pak. Sahabat BPR, bagaimana kalau kita merekrut karyawan yang baru-baru ini kan istilahnya udah Gen Z kan gitu loh. Iya. Gen Z itu terus kita ya Gen apa ya, Gen Milenial, ada ada yang Gen Y, feodal juga kan gitu. Iya. Ya gimana Baby boomers. bagaimana menyelaraskan kan gitu sehingga satu tujuan yang bagus kan gitu. Iya. Kalau ke Pak Khairul gimana itu sampai ranking 1 di nasional kan gitu, bagaimana tantangan sama apa namanya upayanya gimana untuk menghadapi tantangan ini Pak? Enggak ada kayaknya. Ada kayaknya. Mungkin mulus-mulus aja. Kemarin dilihat tuh bintangnya itu 4,5 ya Pak ya? 5. Pak. Oh udah 5 ya? 5. Oh iya. Ini komisarisnya ngerti nggak sih sebenarnya? Udah 5 ya, udah full. Ini full itu sempurna kan gitu ya. Ya kalau tantangan pasti ada Pak. Seperti tadi Bu Teti sampaikan dan Pak Ricardo sampaikan, memang sekarang preferensi nasabah tuh ini ya Pak, berkembangnya tuh mintanya tuh cepat, Aneh-aneh layanan ya. cepat, aneh-aneh. Kemudian juga minta lebih diprioritasin gitu Pak, lebih dilayanin gitu ya. Kita mencoba untuk melayani itu semua Pak. Ya proses kreditnya sekarang kita percepat gitu. Tapi kalau untuk bunga kita masih kompetitif sih Pak, karena risiko kita tinggi Pak. Kita sektor usaha kita masih tinggi. Jadi kita kalau untuk bunga yang sangat-sangat rendah gitu, waduh masih bingung juga gitu Pak. Karena memang risikonya kita ngukur dari risiko Pak. Yang penting Pasarnya kan ada. Nah, betul. ada dong. Ada. Kemudian dari sisi biar pendanaan bunga juga, tinggi Pak. ada masalah. Ada masalah yang penting kan pelayanan hati. Pelayanan Pak, betul. Karena dari apa yang tadi Pak Henry sampaikan Pak, kalau udah nasabah itu trust, dia akan memberikan rekomendasi kepada nasabah-nasabah yang lain, calon-calon debitur lain. Dan kadang nggak ngeliat bunga ya. Betul. Kadang nggak ngeliat. Kalau udah nyaman, udah. Maunya sama Pak Irul, apapun yang terjadi. Bantaro Perintis jadi pilihan. Ya nggak? Ya, memang ini beda-beda ya sahabat BPR di seluruh Indonesia kan gitu ya. Ada yang satu BPR menghadapi kondisi tantangan kayak gini, di BPR lain nggak tantangan, Beda-beda. kompetisi beda-beda. Tapi ya kita serahkan ke semua. Makanya di Depok ini kan ada 28 BPR ini saling kompetitif, tetapi banyak yang masuk kan gitu loh. Di Depok ini ya saya rasa sekarang itu untuk memenuhi permodalan yang POJK ini kan udah POJK 7 itu mungkin udah hampir 100% ya. Masih ada, tapi hanya satu yang saya belum dapat konfirmasinya, tapi yang satu Oktober ini akan dipenuhi. Ya, Jadi sebelum Desember udah. Luar clear. biasa sekali ini sahabat BPR dengan regulasi yang telah ditetapkan itu udah bisa mengantisipasi khususnya di wilayah Depok ya, Iya. sehingga membanggakan sekali lah ketua komisariatnya. Mantap.
Kalau ini dari BPR Mulia Multi. Aduh, Pak. salah ngomongan gitu loh ya. Sorry. Sudah ganti nama ribet loh Pak. Multi Arta Bersama. Ya, gimana tantangannya dan menghadapi tantangan kan gitu. Oke, terima kasih Pak Edi. Ya. Tantangan itu saya banyak banget. Banyak ya. Terutama tantangan yang harus saya Tapi kami tidak harus- sampai putus asa saking kami banyaknya. harus selesaikan dulu Oh. tantangan pada diri sendiri. Wih, luar biasa. Bagaimana diri sendiri itu mau bisa merubah menghadapi situasi yang ada di lapangan. Kalau kita menonton aja, nggak akan selesai. Ya toh? Tantangan itu diri sendiri. Begitu juga saya buat kepada SDM. Dirimu dulu kau perbaiki. Baru Hingga ke kau bisa. tulangan. Berarti apa yang dikatakan Bu Tati tadi ya? Direktur utama tidak cuma hanya Duduk diam manis. diam aja kan gitu. Iya. Betul ya? Nah, itu ada satu. Maksudnya bisa dicocokkan lah kan gitu ya. Iya. Nanti bisa contoh dari BPR se-Indonesia lah gitu, sahabat BPR bagaimana jangan hanya duduk-duduk saja. Betul. Tetap itu di lapangan ngerti dan sebagainya Iya. kan gitu. Cuma tanda tangan gitu kan? Maaf nunggu. Kerja siapa nggak tahu gitu kan. Jadi sehingga Tapi kan nggak tahu semua kan mereka teman-teman di sini kan banyak kan ada ya. Orang tuh melihat dari luarnya, tapi di Betul. balik mapnya tadi itu isinya apa kan nggak tahu kan. Gitu. Karena hanya foto kan waktu itu Pak. Terus sehingga tantangan di lapangan itu ya itu akan nanti terus Oke. selesai. Bagaimana walaupun berpelan-pelan. pelan. Upayanya gimana menghadapi kayak gitu? Yang Itu dari tadi. diri sendiri Di tadi diri ya. sendiri tadi kita harus meningkatkan pola pikir, terus belajar terus bagaimana untuk menghadapi yang di lapangan, menghadapi persaingan yang sehat dengan sama BPR. Tetangga-tetangga banyak gitu. Bapak, Ada lagi inang-inang gitu kan. Bagaimana kita menghadapi ini Kalau nanti? dengan BPR di Depok jangan persaingan, Pak. Nah, Bekerja sama. Kolaborasi. Kita kalau ada bisnis Kolaborasi, Pak. telepon kok. Ya kan? ya, Ya ini Pak, Daripada- ya, daripada baru ribut. pertama kali maklum kan gugup. tambahin bu tantangan. Ya. Kayak kita kan tadi udah bilang tidak persaingan, kolaborasi, bekerja sama. Kolaborasi. Setuju. Ya? Pak Bernard ini termasuk yang rajin loh untuk telepon. Kira-kira ada bisnis apa nih? Itu. Ya kan? Oke. Yuk, tambahin Bu Erlina. Mungkin dari teman-teman yang BPR lain ya Pak ya, juga kita juga menghadapi tantangannya di regulasi ya Pak ya. BPR ini semakin kesini semakin banyak regulasi yang harus kita penuhi. Itu sebenarnya juga tantangan bagi kita, apalagi kami bagi BPR yang masih baru bertumbuh ya Pak ya. Itu faktor eksternalnya kan gitu dari faktor pengawasan. eksternal. Kalau dari internalnya udah nggak ada selain yang disebutkan Pak Bira Sudah, tadi. sudah semua. Kalau dari eksternalnya nanti itu jawaban berikutnya. Pertanyaan berikutnya kan. Di podcast berikutnya kayaknya. Podcast Enggak, nanti di pertanyaan berikutnya kan saya belum ke situ kan gitu loh ya. Wah itu terlalu luas. Wah Ibu udah memikirkan BPR secara keseluruhan. Pusing nanti. Ya itu. Oke, saya lewat dulu ya biar nanti waktunya terpenuhi. Pak Indri, apa tantangan BPR Sukma yang dihadapin dan bagaimana cara mengatasinya sehingga kinerja tahun 2023 itu tercapai secara sempurna lah gitu. Oke, pertama stop merasa sudah maksimal. Gitu. Jadi kadang kita merasakan bahwa ini udah maksimal yang kita berikan, ternyata belum kok, enggak. Masih banyak yang harus kita perbaiki baik dari segala sektor. Dari segi pelayanan, mungkin ada yang belum minimal contoh bukakan pintu buat nasabahnya, sapa nasabahnya dengan senyum dan nama, ya kan? Itu faktor sebenarnya remeh-temeh, tapi itu bermakna sekali kepada nasabah kita. Jadi terkadang kita merasa kita terpakut oleh teori. Ternyata prakteknya nggak seperti itu. Gitu. Jadi di saat kita merasakan tantangannya ya, kita merasa kita udah berikan yang maksimal, ternyata belum. Harapannya terus melakukan inovasi, terus melakukan terobosan di semua lini. Oke, tantangannya itu harapan BPR semua sama persepsi BPR semua sama harapan nasabah belum ini ya. Iya, jadi dari segi nasabahnya kita lakukan perbaikan, dari sisi BPR-nya terus memberikan yang terbaik kepada nasabah sehingga nasabah merasakan oh iya ya ternyata BPR yang saya percayakan ini baik itu kreditur maupun deposannya merasakan ini memang ada perbaikan terus-menerus dari BPR yang melakukan gitu. Oke, ya ini sahabat BPR semua ini salah satu lah contoh
apa upaya dari BPR yang ada di Depok ini kan gitu untuk meraih prestasi lah kan gitu ya yang bagus lah kan gitu dengan 28 BPR kita berkolaborasi sehingga ya hasilnya saat inilah yang kita capai kan gitu Pak ya. Iya. Tidak ada hasil yang apa ya, usaha yang instan, sia-sia mengkhianati hasil kan gitu. Oke, sekarang Pak Ricardo ya mau bagaimana Pak? Tadi Pak Ricardo itu sebagai panutan Bu Teti untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia kan gitu. Tapi dengan pemanfaatan teknologi sekarang ini Pak Ricardo, bagaimana peran maksudnya BPR Perdana yang Bapak pimpin kan gitu ya, dengan pemanfaatan teknologi itu untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas layanan kepada nasabah Pak. Ya, terima kasih ya Pak ya. Saya kira ini pertanyaan yang sangat baik untuk kita belajar sama-sama ya Pak. Saya melihat bahwa memang tadi kita sudah sepakat pelayanan ke nasabah harus terus ditingkatkan. Pak Henry katakan itu, Bu Teti dan kita semua. Dan tidak bisa tidak seperti yang kita paham bahwa memang itu hanya bisa dilakukan kalau kita memanfaatkan teknologi yang mumpuni. Nah, kami kebetulan berpikir bahwa untuk bisa memberikan layanan yang mumpuni itu, maka ada satu prasyarat Pak. Nah, persyaratnya itu adalah core banking. Jadi core bankingnya mesti siap. Mesti siap untuk katakanlah bisa berhubungan dengan aplikasi-aplikasi lain. Gitu. Misalnya saja berhubungan dengan aplikasi yang terkait dengan VA misalnya, yang direct VA. Gitu, ya. Bagaimana dia bisa terhubung nanti kalau kita menggunakan mobile banking. Bagaimana kalau kita menggunakan LOS. Bagaimana kalau kita menggunakan credit scoring. Nah, ini semua membutuhkan core banking yang kuat. Jadi kami strateginya adalah mengganti core banking, mempersiapkan satu core banking yang bisa nanti berhubungan dengan mudah dengan aplikasi lain dari luar Pak, yang menggunakan API yang kita kenal itu. Kami pernah mengalami kesulitan terhadap itu, sehingga itulah kira-kira hal yang kami lakukan saat ini, sehingga dengan demikian nasabah pun nanti kita bisa layani dengan cepat. Misalnya saja, kalau kita sekarang menggunakan tadi ya pengawasan atas tenaga marketing kita menggunakan suatu satu aplikasi yang saya tidak sebut mereknya, tapi saya sebut aplikasinya itu terkait dengan customer relationship management, sehingga kemanapun AO kita, tim marketing kita pergi, kita bisa monitor. Dan dia akan langsung mencatat di situ. Dia tidak perlu lagi kerja 2 kali. Nggak perlu paperless ya? Jadinya paperless. Sehingga dengan demikian kapan kita butuh, kita bisa cepat. Jadi luar biasa Pak, teknologi membantu dan banyak di luar. Saya setuju tadi dengan salah satu teman kita yang katakan bahwa itu nggak bisa kita kerjakan sendiri, kita bisa kolaborasi dengan yang lain. Iya. Wah, luar biasa. Ini juga tantangan kita ya ke insan BPR ini, pastikan core banking kita itu bisa kerjasama sama yang lainnya kan gitu, maksudnya dengan payment gateway, dengan VA, dengan bank lain, sehingga bisa dibuka layanannya kan gitu, sehingga kita murah, bisa berkolaborasi karena kita belum mampu menyediakannya kayak gitu ya Pak ya. Betul sekali. Oke Pak Ricardo, terima kasih. Tapi ada satu informasi Pak. Gimana Pak? Baru saja kemarin di hari Rabu kemarin itu kita menghadiri satu FGD Pak, FGD yang diinisiasi oleh LPS gitu ya. Bekerja sama dengan Veda Praksis, saya boleh sebut nama itu. Betul, nggak apa-apa ya. Untuk berencana sedang menginventarisir kebutuhan core banking yang seperti apa sih yang dibutuhkan oleh industri BPR. Wah, itu bagus itu kita bagus. Berdoa semoga proyek ini jalan baik sehingga nanti core banking kita bisa seragam, bisa standar dan bisa murah. Ini didukung oleh LPS. Oke. Sahabat BPR, tunggu, maksudnya nanti LPS ini kemarin baru FGD mau menseragamkan core banking di BPR sistem di seluruh Indonesia Pak ya. Mungkin dengan cost yang murah lah ya. Iya, kita harapkan seperti itu sehingga keterbukaan semua itu bisa kan gitu Pak ya. Yang paling penting adalah ya lebih mumpuni, lebih canggih. Ya, lebih canggih. Sehingga kalau core banking sama kan
enak Betul. juga kan gitu. Salah satunya kan itu kendalanya kan gitu, mau merger mau apa kan Iya. enak kan gitu. Bisa mendukung digitalisasi. Bisa mendukung digital. Persis sekali Bu. Kita pernah waktu itu kan terhambat kita di DPD DKI ketika saya masih di Perbarindo. Iya. Ya. Kita menginisiasi untuk bikin tabungan bersama. Oke, oke. Nggak bisa karena core banking-nya beda-beda. Beda-beda. Itu terlalu tinggi Pak tabungan bersama. Harusnya makan siang bersama Pak. Kita kasih program Pak gitu kan gitu. Bukan Pak Prabowo aja loh ya. Nanti di komisaris Depo harus ada. Ya. Makan siang bersama, Bu. Bersama. Makan siang bersama kan gitu ya. Oke, terima kasih Pak. Pak Gando ya. Oke. Makasih, Pak. Ini Bu Teti tadi kan gitu. Bagaimana BPR itu mengembangkan sumber daya manusia untuk mendukung pertumbuhan kinerja dari BPR itu kan. Pengembangannya itu gimana selain pelatihan yang kurang ini? Itu ada lagi nggak Bu? Sekarang ini kan kita sangat dibantu ya dengan program sertifikasi pelaksana, Pak. Nah, ini juga mungkin harus kita sadari betul bahwa SDM kita harus dibekali memang dengan kemampuan. Jelasin sertifikasi bersama yang diadakan apa? Oh ya, Ya, sertifikasi saya- yang diinisiasi dari DPP, kemudian turun diselenggarakan oleh DPD Ya. di masing-masing wilayah, dan kemarin kita sudah melaksanakan sertifikasi pelaksana untuk bagian kredit. Oke. Kerjasama Komisariat Bogor dan Depok. Oke. Nah, ini penting untuk bisa dipahami oleh pengurus bahwa kita punya lembaganya untuk melatih SDM kita supaya kompeten, tahu apa yang harus dilakukan gitu, sehingga tidak hanya PE yang ikut sertifikasi tapi mulai dari pelaksana, karena yang saya dapat informasinya bahwa untuk masuk atau ikut sertifikasi level direksi harus memenuhi itu dulu. Jadi dia harus lulus dulu sertifikasi pelaksana level 3, level 4, level 5. Ini saya persingkat ya, maksudnya saya rangkum supaya nanti insan BPR di seluruh Indonesia itu tahulah, simaklah acara podcast dari DPD Jakarta, DKI Jaya dan sekitarnya kan gitu, bahwa selain direksi dan komisaris sama PE yang bersertifikasi, ada juga sertifikasi yang untuk untuk pelaksana sama supervisor ya. Nah, itu sertifikasi itu kan diselenggarakan dari LSP Sertif ya Pak, yang ini ya, Iya, yang betul. penilaiannya kan gitu, itu udah standar nasional lah, BNSP lah kan gitu ya. Itu penting, maksudnya penting itu jangan sampai mau merekrut karyawan udah jadi karyawan tidak tahu ilmu perbankan kan gitu. Itu yang diharapkan kan untuk peningkatan sumber daya manusia tadi kan udah ada solusinya kan gitu. Betul. Selain itu juga kita kan komisariat di Depok, Pak, selalu meminta masukan dari teman-teman. Kira-kira kita perlu pelatihan apa nih? Misalnya, kita butuh dong untuk informasi cara menilai sesuai dengan KJPP. Kita nggak punya ilmunya, kita panggil. Jadi kita mengakomodir itulah. Oke, luar biasa sekali ya ini sebagai pengetahuan kita ya Pak Rikandi ya. Terus ini Pak Khairul, saya mau tanyakan ini bagaimana Pak Khairul peran BPR dalam mendukung pertumbuhan ekonomi ya nasional lah kan gitu. Maksudnya kita pertumbuhan ekonomi nasional, kita bicara sedikit aja masa paling enggak itu BPR kan Bank Perekonomian Rakyat kan gitu loh. Itu kan jantungnya ekonomi rakyat kan gitu. Rakyat itu kita rakyat kecil kan gitu. Ya konotasi kita loh. Iya. Bener nggak Pak? Nah, itu bagaimana Pak upaya peran BPR lah untuk mendukung itu? Ya, jadi peran BPR itu bisa memberikan layanan Pak kepada masyarakat-masyarakat yang belum bankable, baik itu dari pemberian pinjaman atau juga untuk produk di BPR ya, juga dengan tabungan begitu Pak. Karena banyak dari masyarakat ini yang belum banyak mengenal BPR. Nah, itulah fungsi dari BPR, harus bisa masuk sampai dengan masyarakat yang bawah agar bisa mengenalkan produk-produk BPR itu. Saya baca di di majalah gitu, itu yang belum terinklusi itu sekitar 30% dari total penduduk, mungkin penduduk yang udah melek perbankan, bukan yang umur 17 ke bawah, 17 ke atas kan gitu. Itu masih potensi besar bangsa pasar kita kan gitu.
Betul. Oke, terima kasih Pak Khairul. Sekarang Pak Bernard sama Bu Vivi tadi kan gitu ya. Banyak kali pertanyaannya. Enggak, maksudnya gini. Coba sebutin nama BPR-nya apa. Karena kan Nomor telepon ya, nomor telepon BPR apa? mau menjawab tentang eksternalnya kan gitu loh. Mau BPR secara keseluruhan kan gitu. Ini cakupannya lebih luas kan gitu ya. Bagaimana BPR ini beradaptasi dengan perubahan ekonomi dan roadmap dari BPR yang udah di ini yang apa? Roadmap yang udah di sama OJK maksudnya udah di apa ya? Ini OJK udah disahkan lah, disahkan kan gitu. Iya. roadmapnya. Bagaimana Pak? Jadi memang Adaptasi BPR multi arta. untuk perubahan-perubahan ekonomi sekarang, BPR itu ya memang mau tidak mau harus mau terjun dengan kondisi sekarang. Mau digitalisasi, perubahan-perubahan apapun kita harus ikut. Kalau tidak bisa ikut, berarti kita akan ketinggalan. Akan ketinggalan Akan juga. ketinggalan. Ya, baik itu seperti bilang Pak Ricardo tadi, digital udah harus kita kembangkan, tentu berarti core banking kita juga harus kita perbaikin, SDM kita perbaikin. Nah, dilihat juga di lokasi kita berdiri, apa yang mau kita bisa bantu ke masyarakat ini, program apa yang harus kita berikan, sehingga mereka juga membutuhkan kita sebenarnya. Betul. Kalau kita tidak memberikan sesuatu, tidak akan tahu apa yang harus diberikan. Nah, begitu juga roadmap BPR ini, kalau kita minta, saya lihat histori ya, histori ini BPR ini dulu dibeli dari BPR yang tidak perlu saya sebutkan, rekan kita dulu. BPR Bapak. BPR ini dibeli dari BPR ini tuh BPR Bapak multi ya, arta. Multi Arta Bersama, dibeli dari BPR yang pernah dulu satu grup, tapi tidak perlu sebut namanya. Memang BPR yang perlu butuh mengerjakan biar ini bisa jadi baik. Pada bertahun-tahun berjalan, ternyata yang namanya perubahan-perubahan, terutama SDM tadi, integritas tadi nggak ada, hancur lagi. Saya masuk setahun, 2 tahun, mau diakuisisi lagi, kemarin stres nggak gitu? Oh, Stres nggak ya? Mau diakuisisi lagi gitu kan sama orang lain? Saya kreatif, Pak. Mau diakuisisi lagi kan? Tapi intinya saya waktu itu sebagai direktur ya, oke. akhirnya direktur yang satu yang mungkin khawatir kan, nggak akan dipanggil. Ya biasanya gitu kan. Udah kerjain aja deh. Kerjaan. Betul, Sampai betul. dapat modal inti 3M. Tiba-tiba setelah itu tidak dapat, yang mau belinya gagal gitu kan. Gagal. Akhirnya berencana lah. Gimana BPRM Multi Arta Bersama ini, gitu kan? Ya udah, dibikin tantangan. Kita harus pindah lah. Pindah, gitu. Terus bergabung dengan yang cantik ini kan. Saya kan ikut pindah juga waktu itu. Udah sempat semua proses-prosesnya di jalan. Intinya kalau mau maju harus ganti partner gitu ya. Sahabat BPR, gini sahabat BPR di seluruh Indonesia. Tadi yang diceritakan ini kan salah satu roadmap dari BPR itu adalah salah satunya kan gitu bahwa BPR yang mempunyai PSP yang mempunyai lebih dari satu BPR itu harus digabung. Pak Bernard tadi menceritakan bahwa dia beli dari grup, udah dipoles bagus. Sekarang ada roadmap kebijakan ini harus digabung lagi kan gitu. Ya ini yang mungkin salah satu permasalahan sehingga nasib lu juga belum jelas kan itu. Setelah Itu bagaimana? banyak bincang-bincang. Tanya dengan PSP juga dengan komisaris kami, terutama Pak Steven, memang dia antusias untuk mengembangkan BPR ini. Antusias banget dia, muda, artinya dia juga mengembangkan. Nah, tentunya dia juga memberikan suatu solusi pada kita ya. Okay. Artinya menghargai, walaupun misalnya BPR kita kecil, tapi bisa mendukung untuk yang besar. Oke, Gitu. Jadi Bu Vivi bisa nambahin tadi yang Nambahin. berkaitan sama ekstern regulasinya itu tadi kan gitu. Karena bukan permasalahan itu bukan hanya di BPR Multi aja, masih banyak di BPR lainnya kan gitu. Nanti kalau Bapak ini curhat itu satu hari nggak beres kan gitu, kita ngomong terus. Ya tambahin. Mungkin intinya ini Pak, kita harus beradaptasi dan mengadopsi ya Pak ya. Gitu. Jadi memang semakin kesini tantangan itu semakin banyak ya yang kita hadapi. Tapi kan kita tidak boleh kita kaku ya dengan wah saya pokoknya maunya seperti ini. Tidak, kita harus mengadopsi apapun itu. Yang positif ya Pak.
mungkin itu dari segi yang tadi digitalisasi ya, supaya kita tetap terus bertumbuh ya. Terus regulasi juga yang itu gimana tadi Bu? Ya, ini kan berkaitan sama, ya, ini kan berkaitan sama eksternal kan. Nanti tulus aja ya. Ya, kalau saya sih tetap memberikan apapun itu yang terbaik ya Pak ya. Kok nothing tulus pasrah banget? Ya, apapun keputusan dari PSP-nya, mau tidak mau kan. Mudah-mudahan kita yang tim terpilih nanti ya. Harus jadi kantor pusat gitu kan. Lagi harus optimis dong. Harus optimis. Kita kembangkan kan gitu ya. Ya tolong Pak Sepen, tolong dengarkan. Salah satu keresahan lah kan gitu ya, itu harus Harus Pak ya, untuk tetap mengembangkan yang terbaik untuk MAB. Itu Dan dong. lagi kita juga harus tetap ya, BPR ini belum dikenal ya Pak ya oleh masyarakat. Oh kita kerja di mana? BPR, apa itu BPR? DPR gitu ya. Jadi kita memang harus ya seperti acara podcast yang juga yang digadang-gadang oleh Pak Henry ya. Kita itu harus memperkenalkan BPR itu siapa, Branding apa, ya. dan branding ya gitu kan. Termasuk juga untuk BPR MAB ya. Jadi kita harus branding supaya kita bisa dikenal oleh masyarakat. Jadi kalau misalnya masyarakatnya butuh apa, ingatnya ada MAB. Pada khususnya MAB, umumnya BPR kan gitu. Jadi gini, tadi pun apa aja lah pergi katanya kan. Enggak, harus berdua. Gitu. Jadi Ini supaya bisa menunjukkan kekompakan atau menutupi ini momen pertama gitu kan. Ini takutnya dia juga Ya, tapi saya salut juga. ngomong Mas. lagi gitu kan. Tapi salut tidak dilarang juga, kan kita juga mengakomodir lah kan. cuma agak aneh ya. Untuk Aneh lagi. enggak aneh itu ya, memang harus semangat lah. Saya juga salut terhadap semangatnya Pak Firdat sama Bu Vivi ya. Nah ini Pak Hendri, untuk mempersingkat waktu Pak Hendri ya. Bagaimana Pak Hendri BPR dapat terus berkembang dan bersaing dalam era digital ini kan gitu BPR. Oke. Secara umum lah kan gitu ya. Oke, singkat aja ya. Singkat Pak aja. ya. Kalau digitalisasi ke nasabah, Ya. kita tawarkan dulu Pak. Pertama, karena nggak semua nasabah itu membutuhkan digital, ya digitalisasi. Jadi kita edukasi dulu kepada nasabah bahwa pentingnya dia melakukan digitalisasi ini. Contoh misalnya dia pedagang pasar, dia mungkin terbiasa dengan mencatat manual transaksi hariannya. Nah kita bantu, kita edukasi nasabahnya, ini udah zamannya era digital loh, gitu. Sehingga penting loh, walaupun seperti handphone ya, kan nggak semua fitur yang ada di handphone tuh kita pakai. Ya kan, mana yang biasa kita pakai, Menjadi kebutuhan aja. yang menjadi kebutuhan itu yang kita tawarkan kepada nasabah, sehingga nasabah merasa oh iya ya ternyata BPR Sukma ini membantu saya nggak hanya dalam segi perekonomiannya aja, tapi dari segi pengetahuan saya juga dibantu bahwa pentingnya era digitalisasi ini saat ini, sehingga dia merasakan ya udah saya pakai digitalnya dari Sukma aja gitu. Oke, terima kasih semua Pak Hendri ya. Ini untuk nasabah yang untuk digitalisasi ya, bagaimana lah kita pintar-pintarnya mengatur kan gitu ya. Masih ada beberapa ini ya pertanyaan buat Pak Ricardo nanti sama Bu Teti lah kan gitu ya, biar kita mempersingkat waktu. Apa Pak Ricardo kekhawatiran Bapak terhadap dunia BPR sekarang ini Pak? Dengan industri BPR yang ada di ini, kekhawatiran Bapak apa Pak? Ya, sebenarnya kekhawatiran itu bukan hanya milik BPR kali ya Pak ya. Semua industri, lembaga keuangan, perbankan pada khususnya ya punya kekhawatiran yang sama kalau misalnya keadaan ekonomi kita nggak stabil. Stabil, betul. Iya kan? Kalau terhadap regulasi dan apa sebagainya gitu gimana Pak? Kalau regulasi saya kira kita beruntung bahwa regulasi yang dikeluarkan sekarang ini sebenarnya lebih banyak juga mendengarkan kan aspirasi Pak dari industri, ya kan? Jadi memang kita yang ada di industri mesti cermat mengusulkan ataupun nanti menanggapi RPOJK misalnya. Jadi setiap RPOJK yang akan dikeluarkan itu kan selalu diberikan dulu ke industri melalui ketua DPD atau ketua daripada Perbarindo. Nah itu mesti dicermati dan diberikan usulan-usulan yang pragmatis yang bisa terimplementasikan di BPR. Kalau tidak ditanggapi RPOJK itu, maka dianggap industri setuju. Kan gitu. Ya.
inilah masalah. Jadi saya menghimbau betul agar semua pengurus asosiasi betul-betul memperhatikan dengan cermat semua RPOJK yang dikeluarkan. Sebab tidak ada POJK yang dikeluarkan begitu saja, tidak ada itu. Selalu dibuat dulu RPOJK-nya, dibicarakan dengan industri. Oke. Gitu. Sehingga ada tanggapannya gitu ya. Makanya Betul, Pak. insan BPR di seluruh Indonesia kalau ada RPOJK tentang apapun harus kita baca, jangan dilewat-lewat aja. Setelah jadi POJK baru ribut. Baru. Nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Betul. Itu Betul. ya. Nah, itu yang harus jadi konsen kita kan gitu ya. Konsen bukan konsen kita aja, konsen insan BPR di seluruh Indonesia kan gitu. Iya. Nah, itu salah satunya kan gitu Pak ya. Betul. Jangan karena peraturan itu tidak bisa menyisir yang kecil aja, yang besar aja, Betul. kan general kan gitu. Betul. Dan yang harus kita ingat memang sebenarnya kan niatnya adanya aturan itu kan membuat lebih bagus industri untuk keamanan masyarakat dalam hal ini juga kan Pak ya. Cuma barangkali kita sebagai pelaku merasa nanti ruang geraknya yang jadi terbatas dan sebagainya. Ya itu karena kalau tidak disupport cuma kita ini peraturan tidak disupport ya percuma Betul. juga kan gitu loh. Cuma kita ngasih peraturan pokoknya ini tapi harus ada landasannya ini, solusinya kayak gini kan gitu loh. Karena juga tidak segampang itu praktek di lapangan Pak kan gitu. Untuk BPR yang kayak gini bagaimana kayak cerita Pak Bernard tadi juga nggak segampang. Dia mungkin Pak Bernard juga dari BPR pembelian BPR yang lampau itu juga bertahun-tahun kan gitu Pak ya. Tidak semudah membalikkan telapak tangan kan gitu dengan Satu lagi Pak Edi, barangkali yang perlu kita usulkan gitu ya ke depan misalnya melalui nggak apa-apa melalui podcast ini nanti biar didengar kan gitu Pak. Bahwa kalau sekarang semua POJK yang ada itu one fit for all. Jadi satu aturan untuk semua BPR. Okay. Padahal BPR itu ada yang 25 miliar, ada yang 15 triliun. Gitu betul. Ada yang 15 triliun, ada yang kantornya cuma satu, ada yang cabangnya 50. Iya. Gitu. Ada satu grup yang kantor cabangnya mendekati 50. Nah, barangkali memang agak capek, tapi harus dibuat barangkali bukan satu aturan untuk seluruh BPR. Mengingat seperti itu situasinya Pak. Mungkin masih jauh, tapi saya pikir harus mulai dipikirkan oleh regulator. Oke, mungkin regulator bisa mendengar apa podcast hari ini kan gitu. Betul Pak. BPR itu tidak ada yang besar, ada yang kecil, menengah dan sebagainya, sehingga bagaimanalah memikirkannya kan dan gitu, sehingga dengan memperkuat, kalau mau memperkuat BPR kan gitu. Betul. Oke, terima kasih Pak Ricardo. Terima kasih. Sekarang Bu Teti ya Bu Teti. Bagaimana dengan tadi kekhawatiran tadi, terus sekarang harapannya terkait dengan masa depan industri BPR di Indonesia. Harapannya Ibu mungkin terhadap regulator, terhadap pemerintah, terhadap tapi jangan pemegang saham ya, nanti kita gaji naik kan gitu. RUPS ya. Terhadap eksternal lah kan gitu Bu ya. Iya. Jadi harus dilakukan penguatan sinergi sih Pak. Antara BPR, kemudian otoritas gitu ya, dan para pemangku kepentingan lah. Sehingga ke depan BPR bisa terus tumbuh maju. Kita saat ini kan beritanya bahwa akan ada pemangkasan gitu ya, atau dari 1.400 menjadi 1.000 gitu. Jadi harapannya semoga lebih bersinergi lagi untuk perkembangan perekonomian yang lebih baik. Dari saya sih itu sih Pak. Harapannya itu sebenarnya kalau BPR lebih banyak lebih bagus kan gitu. Iya, karena bisa menjangkau Pak, menjangkau kebutuhan masyarakat yang mungkin bank umum kan nggak akan buka cabang tuh kalau di Ciampea gitu ya. Pernah dengar Ciampea gitu, Bojong Soang gitu ya. Sahabat BPR Ciampea sama Bojong Soang itu salah satu daerah yang ada di Bogor tapi yang agak jauh lah kan gitu ya. Iya, yang dari kabupaten ke ibu kota kabupaten pun 2 jam sampai 2,5 jam. Betul. Ya. Justru hadirnya BPR itu di sana untuk bisa meningkatkan perekonomian. Di mana Pak? Citorek itu mana? Itu di Bogor juga. Oh Bogor juga ada juga daerah-daerah yang belum terjangkau lah kan gitu. Betul. Itu apalagi sinyal pun belum ada kan gitu. Iya. Itu yang lebih harus diperhatikan, jangan hanya di kota aja kan gitu Pak ya. Yang di pelosok itu siapa nanti kalau kita yang nggak melayani? Iya.
BPR yang melayani, bukan kita. BPR kan gitu ya. Iya, betul. Sehingga perlu cabang banyak, kantor banyak, lebih bagus kan gitu. Sekarang kalau ada yang POJK kemarin ya belum tentu 1 tambah 1 isinya 2 kan gitu. Iya. Bisa juga 1, bisa juga setengah kan gitu. Iya. Maksudnya hasilnya kan gitu. Betul. Oke, terima kasih atas narasumber yang telah datang ke sini. Sama-sama Pak. Pertahankan prestasinya. Siap. Ya. Siap. Harus siap. Ya. Semangat. BPR harus didukung kan gitu. Iya, jangan biarkan Jangan biarkan BPR berjuang sendiri. Nah, gitu dong. Ya, mudah-mudahan dengan sesi podcast yang diadakan di DPD Perbarindo DKI Jakarta dan sekitarnya menjadikan inspiratif, menjadikan tempat informasi bagi Amin. seluruh insan BPR di Seluruh Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe dan like dari podcast DPD DKI Jakarta dan sekitarnya. Selamat siang dan selamat berjumpa. Dan tagline kita apa? Jangan biarkan BPR berjuang sendiri. Ya. Semangat aja, karena setiap pasar BPR itu pasti punya peluang besar masing-masingnya. Menjaga keseimbangan pelayanan kepada nasabah, baik nasabah sebagai penyimpan maupun nasabah sebagai debitur atau pembiayaan. Pertama kali saya masuk ya saya melihat segmennya dulu. Apa sih, kita harus konsisten. Kita harus optimis dulu. Optimis bahwa saya bisa menjadikan BPR ini lebih baik, lebih maju. Nasabah baik, pasti temennya tuh orang yang baik juga gitu. Iya, sepakat Pak, sepakat. Dia juga teman-temannya baik-baik juga gitu. Iya. Tapi kalau dia nasabah itu jelek, biasanya temennya juga jelek-jelek juga. Jadi agak menyesal nggak baca buku itu? Menyesal.